Ya itulah manusia, Pak. Maka ayo kita hidup qanaah, Pak. Apa arti qanaah? Puas dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dan menerima dengan ridho. Tak pernah iri sama yang lain, Pak. Malaikat pencabut nyawa iri sama malaikat pemberi rizki. Ayolah gantian po, ya. Israel gantian po. Aku saya sing cabut nyawa, penasaran aku pengin nyabut nyawa. Enggak, Pak. Aku wis bosen ket biyen nyabut nyawa terus meden-medeni wong, gantilah. Aku penanya dalam kuburan. Enggak bisa, Pak. Semuanya punya job desk-nya dan tidak pernah bosan, tidak pernah tidak taat. Wis pegawainya itu terus. Kalau nyatat kebaikan nyatat terus. Itulah malaikat, Pak. Maka la ya'sunallah. Malaikat itu tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Maka kalau orang yang baca Al-Qur'annya lancar, nah ini perlu digarisbawahi nggih. Yang baca Al-Qur'annya lancar, maka Allah akan menyertakan dengan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Dan bagi yang terbata-bata dalam hadisnya yatata, bahasanya yatata kemudian ain, yatata apa? Ataupun syak, berat dalam membacanya, maka pahalanya 2 kali lipat. Masya Allah, Pak. Ini luar biasa. Belum lagi man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu dilipat gandakan 10. Satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, pahalanya 190, Pak. 190. Itu cuma bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka para ulama, ini yang sering saya sampaikan, para ulama kalau berpesan pada kita, kalau kita itu merasa banyak salah, banyak maksiat, banyak dosa pada Allah, ayo amalan yang paling simpel, yang mudah, yang tidak mengeluarkan uang banyak, yaitu membaca Al-Qur'an. Itu amalan yang paling simpel, Pak. Gampang seharusnya. Tapi manusia berat untuk melakukannya. Kecuali waktu-waktu sholat saja dibaca. Di luar waktu itu tidak meluangkan waktunya. Bahasanya, Pak, meluangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang. Kadang kita itu super sibuk. Ada yang super sibuk di sini. Jam 1 ke sini, kedua ngerjakan ini, ketiga ngerjakan 4, terus berurutan. Kapan kalau nunggu waktu luang? Maka ayo, itu tadi pahala-pahala yang akan memotivasi kita, Pak, untuk beramal soleh. Kalau kita lagi lemah, turun iman kita, semangat ibadah kita kurang, ayo kita munculkan lagi amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan nanti membuat kita bangga di akhirat. Dan satu lagi, Pak, yang kelima, karena amal solih itu menghapus daripada dosa-dosa. Monggo dibuka surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Surat Hud, surat 11 ayat 114. Nah, ini harus ada buktinya. Maka Bapak Ibu kalau bawa Al-Quran catat, bawa buku tulis dicatat, bawa Al-Quran supaya ngecek. Ya, kalau misalnya di rumah bisa diulang kembali. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulafan minal lail, dan laksanakanlah salat pada ujung siang, pagi dan petang, wa zulafan minal lail, dan bagian permukaan malam,
innal hasanat yudhibnas sayyiat, perbuatan baik itu akan menghapus sayyiat, kesalahan-kesalahan. Masya Allah, Allah baik kepada kita. Tanpa kita sadari, mungkin orang yang awam, yang tidak pernah ngaji, yang tidak pernah menuntut ilmu agama, mungkin belum tahu Pak ada dalil-dalil seperti ini. Mereka melakukan secara otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Setingkat wudhu saja, orang yang berwudhunya benar, maka setiap tetesan dari wudhunya, maka dia akan terhapus dari bagian yang dihapusnya atau yang dibilasnya. Wajah, maka dosa-dosa di mata, di mulut, di telinga, yaitu akan berguguran. Ya, Masya Allah. Mengusap kepala, pikiran yang jorok, pikiran ngeres, pikiran-pikiran berbuat maksiat, itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya, kaki, tangan, setiap melangkah ke arah yang salah, kemaksiatan akan dihapus oleh Allah. Tangan, kalau suka mukul, suka tanda tangan yang gak jelas, ya, korupsi dan lain sebagainya, ya, yang suka membuat maksiat dengan tangan, maka itu akan hilang. Kumur-kumur atau madmadah, yaitu sunnah, tapi itu akan menghilangkan semua yang ada di mulut kita, Pak, dari ucapan. Karena kadang ucapan itu lebih bahaya, ya, karena kadang ucapan itu orang itu lost dalam mengucap, lupa dengan ya etika dalam mengucap, sehingga ada yang sakit hati dan lain sebagainya. Maka itu motivasi-motivasi kita Bapak Ibu. Semoga dengan 5 hal yang saya sampaikan tadi. Pertama, orang yang amal soleh itu masuk surga Allah. Kedua, orang yang melakukan satu kebaikan apapun, Allah lipatkan menjadi 10. Ketiga, orang yang berinfak 1, Allah lipatkan 700 kali lipat. Yang keempat, orang yang baca Al-Quran, ya sudah, Al-Quran itu mendapat syafaat, derajatnya bisa disamakan dengan malaikat yang selalu taat, dan satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat per huruf, atau bahkan bisa berkali-kali lipat lagi. Kelima, kebaikan itu ya akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Ini semua tertulis dalam Al-Quran, Pak. Dan ini adalah janji Allah atau firman Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Meskipun kata-kata dalam Al-Qur'annya saya berjanji, meskipun tidak ada kata-kata Allah saya berjanji, tidak. Ya, semua firman Allah itu adalah hak. Kita yakin, dzalikal kitabula raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada yang ragu dengan satu huruf pun, satu ayat pun dalam Al-Quran, maka ayo diragukan keimanannya. Hati-hati, jangan ada yang ragu dengan ayat Al-Quran satu pun, Pak. Ini adalah firman Allah dan ini hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan ini masih belum termotivasi berbuat amal soleh, mau Allah turunkan apa lagi, Bapak Ibu? Ayo. Kalau Allah sudah turunkan ayat-ayatnya, oh ini ayat-ayatnya, supaya termotivasi beramal soleh. Kalau tidak termotivasi dengan ayat, Allah mau turunkan ayat apa lagi, Pak? Allah turunkan ayat sudah, mengingatkan sudah. Mau Allah berikan apa lagi supaya kita sadar? Ya, sadar dengan apa yang kita lakukan. Maka ini Bapak Ibu menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Bismillah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan yang Allah janjikan atau yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Innahu la yuhibbul kafirin. Sungguh Dia Allah tidak suka terhadap orang-orang yang ingkar atau menutup diri dari kebaikan. Wa min ayatihi ar-yursilar riyah mubasyirat. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia mengirimkan angin mubasyirat sebagai pembawa berita gembira. Waliyudhikakum mir rahmatihi. Dan agar kamu merasakan dari rahmatnya. Allah mengirimkan angin Bapak Ibu untuk
memberikan kabar gembira. Ya, angin ditiupkan, ada awan di sana, awan akhirnya ya mengumpul. Ketika awan berkumpul akhirnya turun hujan, ya, dan itu adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seneng rasanya, Pak. Apalagi sudah musim kemarau lama. Iki kapan udan? Pas udan pas udan jaluk kemarau. Itulah manusia. Wis udan banjir, udan memean gak garing-garing. Udan ya wis banyak ono ae. Biyen jaluk udan, dikai udan jaluk panas. Dikai panas, kepanasan jaluk udan. Itulah manusia yang tidak pernah puas, Pak. Orang yang kaya raya, orang yang punya rumah satu, yang bisa beli rumah dua, apakah puas dengan rumah satunya, Pak? Enggak, pingin rumah dua. Ya, rumah dua, pingin rumah tiga. Punya usaha satu, pasti pingin buka cabang. Gini apa mboten? Nggih. Ya, tanda orang sukses biasanya buka cabang. Padahal nek buka cabang tambah ruwet. Siji ae wis ngeluh apa meneng 10 gurung karyawane. Ana sing jujur, ana sing garai mangkel ae, ana sing ngentitan, ana sing gak jujur, ana sing turu gak sesuai dengan job desk-nya. Ngono ae, Pak. Padahal seperti itu, tapi manusia tetap merasa nggak puas. Ya punya satu, pingin cabang dua, pingin buka cabang tiga, buka sebanyak-banyaknya. Ya itulah manusia, Pak. Maka ayo kita hidup qanaah, Pak. Apa arti qanaah? Puas dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dan menerima dengan ridho. Puas, Pak. Merasa dirinya cukup. Kadang kita itu merasa miskin, merasa kurang. Kenapa? Itu karena mindset kita sendiri merasa diri kita kurang. Akhirnya timbul pemikiran, waduh kok saya ini hidup kurang dan lain sebagainya. Coba cukup. Ya alhamdulillah ya Allah, sekarang masih bisa makan tahu, tempe. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang masih bisa makan nasi sama kerupuk. Dulu saya seperti itu, Pak, seneng, Pak. Mangan sego ambek kerupuk DKI kecap, wis itu favorit saya. Ini dulu itu saya tuh ngurus kalau SD. Itu senengane mangan sego ambek kerupuk DKI kecap wis cukup. Kalau disyukuri dinikmati nikmat, Pak. Tapi kalau orang yang nggak cukup, ya merasa saya gajinya 10 juta, makan kayak gitu nggak level, minimal setik lah. Wah, setik ngareng pigor niku nggih. Atau dimanapun lah, minimal itulah. Gaji saya 50 juta, masa mangan tahu tempe, ya ndak lah, ndak level. Nah jangan, Pak. Ya hiduplah kita sederhana dan bercita-citalah, ndak apa-apa. Kita bercita-cita menjadi orang kaya, Pak. Semoga dengan kaya kita bisa banyak membantu orang, apalagi di era pandemi seperti ini. PPKM diperpanjang sampai tanggal 6 September. Dan kalau di Bapak Ibu cek di link yang menunjukkan bahwasanya COVID itu, kalau Bapak Ibu buka peta Jawa Timur, itu warnanya sudah kuning ya. Kalau kuning itu berarti rendah ya. Semoga ini nanti akan habis ya. Semua sekolah banyak yang sudah masuk ya. Sekolah sudah masuk ya, kita harapkan semuanya itu nanti ya kembali normal seperti biasa. Ya yang merasa takut keluar dan lain sebagainya sudah tidak ada ketakutan. Yang ya merasa dirinya ada gejala-gejala, kan yang takut keluar ya sudah santai. Ya itu yang kita harapkan, Pak. Yus marilah. Dan yang umroh nanti ya bisa berangkat tanpa syarat-syarat yang enggak jelas. Masa disuruh tinggal di tempat transit, Pak. Misalnya transitnya di Malaysia, sampai nang Malaysia 14 dino lapo. Nang hotel tengah-tengah oleh metu karantina. Ya.
belum kesananya, belum pas mari karantina dites maneh positif. Ayo, sing repot sapa, Pak? Mosok ditinggal terus sing liyane budal. Tega sampean. Ya, maka dari itu ribet, Pak, ribet kayak gitu. Ya semoga ya Allah segera selesai semua ini ya, dan semuanya bisa berjalan kembali ke semula. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Liyahdikum birahmati walita jariyal fulk, dan agar dapat berlayar kapal biamrihi dengan perintahnya, walita betahu min fadli, dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, dan sungguh kami mengutus min qablika rusul, dari sebelum kamu wahai Muhammad, ila qaumihim faja'uhum, kepada kaumnya yang mereka itu didatangkan kepadanya bil bayyinat, keterangan yang cukup, fantaqamna minal ladzina ajramu, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Hei Muhammad, orang-orang atau nabi-nabi sebelummu itu nabi yang benar-benar menyampaikan keterangan sama sepertimu Muhammad. Tapi kaum-kaum sebelummu, orang-orangnya atau pengikutnya atau yang hidup pada zamannya, ketika tidak ikut nabinya, Allah langsung turunkan azab, Pak. Ini Allah berjelas kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Rasulmu dulu sebelum kamu itu adalah orang-orang yang kuat karena cobaannya luar biasa, sehingga aku langsung turunkan azab. Ya, kalau sekarang aku tidak menurunkan azab untuk mengujimu wahai Muhammad, karena engkau adalah ya uswatun hasanah, Pak. Itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh ada pada dirimu Muhammad itu uswah, contoh yang baik. Maka aku tidak berikan azab kepada mereka, tidak aku timpakan penyakit, tidak aku berikan petir, tidak aku matikan, tidak aku tenggelamkan, tidak aku kubur untuk mengujimu Muhammad. Ya. Kalau kamu merasa kamu yang diuji seperti ini, jangan putus asa. Nabi-nabi sebelum kamu juga diuji seperti ini. Bedanya mereka langsung aku azab. Ya, kalau engkau ayo berjuang dengan perjuanganmu. Ini sama, Pak, ditunjukkan kepada kita saat ini, Pak. Kenapa kok orang-orang Yahudi masih menguasai Palestina, memberikan kesengsaraan kepada mereka untuk menguji Bapak Ibu orang Palestina ini, agar Allah tahu siapa yang benar-benar berjuang di jalan Allah dan siapa yang penakut atau pengecut. Ya, Allah menguji dengan itu, Pak. Dengan itu Allah buka pintu syahid-syahid, Pak, meninggal syahid, orang yang meninggal syuhada. Maka beruntung orang yang tinggal di Palestina dengan kesyahidannya, ke masjid meninggal, beruntung, Pak. Tetap mempertahankan agama Allah, ditembak, beruntung, Pak. Sholat ditembak, beruntung, Pak. Mereka lah yang tidak takut dengan manusia, tapi takutnya hanya kepada Allah. Untuk menguji, Pak. Kita jangan bilang mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Allah menjawab, inna nasrullahi qarib, pertolonganku itu sangat dekat. Dekat versinya manusia beda dengan dekat versinya Allah. Kalau manusia bilang pertolongan Allah dekat kapan? Dekat kan ya sekarang, dekat ya besok, dekat ya 1 minggu lagi. Kok gak ditolong-tolong Allah? Allah menolong, Pak. Allah pasti menolong. Ya, bisa jadi dengan kematian syahidnya, itulah Allah tolong dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita yakin apapun yang kita alami atau kita hadapi hari ini, itu sudah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita alami saat ini, pandemi, ya ekonomi seperti ini, ya usaha seperti ini, perjuangan seperti ini, ya kehidupan seperti ini, itu adalah skenario Allah. Ayo kita jalani dengan ikhlas,
Ayo kita jalani dengan cukup, qanaah, puas, dan selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktunya Isya ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal salih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uzini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.